Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jawa Timur. Apa kabar Anda di hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021? Cerah berawan ya, mulai dari tadi pagi daerah Sidoarjo dan sekitarnya cerah berawan. Tanda-tanda hujan belum ada sih, mungkin nanti menurut perkiraan cuaca baru di atas jam 5 sore itu ada awan-awan tanda-tanda hujan, begitu kata BMKG. Tapi kita tidak tahu ya, mau hujan atau tidak kita tidak tahu, tapi kita tetap mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal supaya beraktivitasnya juga maksimal. Ya sahabat, di hari Sabtu ini kita kembali di segmen ngaji hukum. Kita akan berbicara tentang hukum, bukan hanya dari segi hukumnya tapi juga dari segi agamanya. Kalau kita melihat suasana atau media massa akhir-akhir ini ramai sekali tentang bencana alam ya. Kita masih berduka terkait dengan bencana Semeru di wilayah Lumajang dan sekitarnya. Banyak sekali terdampak dan empati masyarakat Indonesia terutama Jawa Timur luar biasa sekali mengumpulkan berbagai macam bentuk bantuan, mulai dari dana atau uang, ada juga barang-barang dan keperluan lain sebagainya, dan ada juga dalam bentuk jasa. Sayangnya ada nada minor nih sahabat yang tercium oleh media sepertinya ya. Ada nada minor terkait dengan bantuan yang diserahkan kepada bencana atau korban bencana tersebut. Adanya korupsi dana bencana. Nah, pas sekali sahabat, siang hari ini kita akan membahas tentang korupsi dana bencana, hukuman mati ancamannya. Bersama Sudiro Husodo SHI, SHMH, MKM, Sekretaris LPBH-NU Sidoarjo. Sahabat, Anda juga siaran ini juga disiarkan di Suara Sampang, RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, Praja Angkasa Trenggalek. Anda bisa mengikuti interaktif, bertanya atau berinteraksi langsung di 0318961514 atau via WhatsApp 082132641009. Anda juga bisa meninggalkan pesan, menyampaikan pendapat Anda di Instagram @suara_sidoarjo atau di Twitter @susilive atau @suara_sidoarjo. Kita juga live di YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo atau LPPL Suara Sidoarjo di Facebooknya. Kita sapa dulu sahabat narasumber kita, Sudiro Husodo SHI SHMH MKM. Assalamualaikum Kang Diro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pripun? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kang Diro hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kang Diro sempat ke Lumajang kah kemarin? Belum, hanya partisipasi di NU Care saja. Alhamdulillah. Nah, ini rame ya. Banyak sekali ya Kang Diro, pengepul ya, mengumpulkan dana, mengumpulkan bantuan untuk korban bencana terutama di Semeru konsentrasi kita kali ini. Tapi yang kalau hal-hal tersebut itu kan sudah biasa, maksudnya pasti empati masyarakat itu besar ketika ada yang korban bencana maupun hal-hal yang terkait butuh bantuan. Tapi nada sumbingnya lagi-lagi nih soal korupsi. Baru kemarin kita memperingati Hari Anti Korupsi ya, Kang Diro. Sekarang kita membahas tentang korupsi dana bencana. Saya jadi ingat kasusnya ini Kang Diro, batubara ya dong. Ya, Menteri Sosial. Nah itu diambil 10.000 ya, akhirnya kena hukuman dan masih minta diperingan juga. Tapi kita tidak akan membahas masalah itu. Berkaca dari masalah itu Kang Diro, bagaimana dengan korupsi dana bencana ini sebenarnya kok bisa sih terjadi dana bencana, kok bisa dikorupsi, itu gimana Kang Diro? Ya, ini kan begini ya.
empati masyarakat kita itu luar biasa Mm-mm. ketika sebuah musibah di tanah air, ya kan, maka masyarakat, ormas ya, Mm-mm. organisasi sosial kemasyarakatan macam-macam itu kan Mm-mm. pada menggalang dana semuanya begitu, Mm. ya kan. Ada yang betul-betul memang menggalang dana untuk kepentingan apa namanya para korban, ada Mm-mm. juga yang mungkin bisa jadi epok-epok gitu kan ya. Epok-epok. Jadi nah ini. Tapi kita apa namanya sudut saja Mm-mm. bahwa masyarakat itu memang punya rasa empati yang luar biasa, ormas-ormas itu juga punya empati yang luar biasa ketika terjadi sebuah musibah bagi apa namanya sesama umat manusia. Ini tidak bicara lagi soal agama, Mm-mm. tetapi seluruh warga negara, ya kan, maka mereka berbondong-bondong untuk apa namanya apa ya, berempati sekaligus bersimpati sehingga melakukan aksi-aksi untuk menggalang dana bantuan Mm-mm. gitu ya. Jadi sih itu tidak dimiliki oleh negara lain Mm-mm. ya. Negara Indonesia itu luar biasa. Luar Kalau kita lihat biasa. di Amerika, pengembangan dana itu semuanya itu dilakukan oleh pemerintah, Mm-mm. mungkin juga beberapa sahabat gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau Indonesia ini luar biasa, dana-dana kemandirian itu kalau dikumpulkan di total di manajemen dengan baik, wah itu melebihi dana asing gitu loh yang masuk Mm-mm. ke Indonesia. Coba kita lihat, ya kan, misalnya salah satu contoh misalnya di apa namanya PAC Ansor tingkat kecamatan, mereka Mm-mm. bisa menggalang dana sampai ratusan juta. Mm. Setiap kecamatan, berapa kecamatan ya Mm-mm. di seluruh Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia. Belum lagi MBCNU-nya, belum lagi apa namanya Lazisnu, ya Mm-mm. kan, kemudian NU-nya dan lain Mm-mm. sebagainya. Ini luar biasa. Belum lagi ormas-ormas yang lainnya Nah, dari Muhammadiyah ya, mm-mm. dari apa namanya Karang Taruna, ormas kepemudaan yang apa namanya ideologi nasionalis. Nah, Mm-mm. itu kan luar biasa. Mm-mm. Makanya sebenarnya ini apa namanya ada tugas pemerintah untuk mengayomi, untuk apa ya, untuk mendata lah minimal gitu ya, biarpun di Mm-mm. apa ya Mewadahi gitu. mengumpulkan dana, Mm-mm. mewadahi gitu Mm-mm. ya, Mm-mm. mungkin ada kekhawatiran dan sebagainya, ya kan, jadi itu Mbak, Iya. jadi luar biasa. Eh, nah, itu ya. Tapi kan gini Kang Dilo, karena yang jadi agak bikin rumit ya, karena relawan atau dana yang dikumpulkan secara sukarela ini kan posnya banyak ya Kang Diro ya, tidak hanya dari misalnya dari NU atau Muhammadiyah atau dari Karang Taruna tadi, tapi juga di jalan-jalan saya lihat banyak mengumpulkan lewat kota-kota, ada juga yang ya mungkin berempati. Pertanyaannya itu nanti benarkah uang itu akan digunakan untuk bencana? Nah, atau jangan-jangan itu hanya mengatasnamakan bencana? Khawatirnya kan begitu kan? Akhirnya terjadilah korupsi Ya itu dana makanya bencana begitu. kalau kalau paradigmanya ke sana Mm-mm. ya kan, maka tentu ada pengawasan supaya tidak penyelewengan gitu kan ya. Mm, mm, Jadi mm, dari masyarakat itu, kalau mm, masyarakat, maka konteksnya itu kan dana masyarakat, mm, mm, ya kan, maka itu bisa masuk misalnya ya, pengumpulan sumbangan itu jumlah totalnya ya kalau dikumpulkan berupa uang gitu mm, ya, misalnya 1 miliar gitu ya, mm. ternyata yang disampaikan itu cuma 500 juta, yang 500 Nah, juta itu dibagi-bagi ya gitu ya, mm, 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 maka ini harus ada pengawasan ketika terjadi indikasi seperti itu, dugaan adanya mm, tindak pidana mm, mm, apa ya kayak semacam tipu gelap seperti itu, maka ini masuk ranahnya adalah ranah pidana umum gitu ya, jadi bukan korupsi gitu. mm, Karena pertama adalah pelakunya adalah masyarakat, yang kedua dana yang dihimpun adalah dana masyarakat, mm, kecuali yang menghimpun itu adalah apa itu pemerintah, ya, maka pungutan-pungutan yang dilakukan oleh ASN, oleh aparatur negara ini bisa ditarik ke apa itu pidana korupsi. Jadi itu oke. Mbak. Jadi kalau yang kayak tadi disebutnya pidana umum, yang disebut pidana korupsi yang dilakukan oleh siapa Kang? Kalau kalau pidana korupsi itu dilakukan oleh para ASN, pejabat negara, Oh, ya oke. pegawai negeri. Heeh, Jadi kalau heeh, pidana umum itu menarik iuran dari masyarakat kemudian heeh. digunakan sendiri, maka itu masuk deliknya adalah delik pidana umum gitu ya. Nah, Oke. pasalnya adalah Heeh, 378, 372, heeh. penggelapan dan penipuan. Jadi Oke. itu Mbak. Heeh. Jadi berbeda. Saya baru tahu ini kalau beda. Kalau korupsi berarti ASN atau pejabat. Kalau masyarakat biasa itu pidana umum ya. Bagaimana bisa mengetahui ya? Misalnya nih Kang, banyak sekali
di jalan lah, kita ambil contoh di jalan, pakai alma mater salah satu ormas misalnya ya, memakai alma mater kemudian ambil kardus, terus dapat dana. Nah, ini kan bisa saja tidak laporan, dapat dana kemudian tidak laporan terus dibawa pulang, ya sudah selesai jadinya, tapi dana masyarakatnya tidak tersalurkan akhirnya. Yang seharusnya mengawasi itu siapa ya, Kang? Eh, Seharusnya pertama yang paling utama adalah masyarakat. Yang kedua adalah pemungutan sumbangan dari apa namanya masyarakat itu mestinya mendaftar dulu ke Hmm. kementerian atau dinas sosial gitu, Mm-mm-mm. ya kan? Jadi kan kadang-kadang apa itu mungkin ribet dan Mm-mm. sebagainya, urusan kebaikan kok masih ada birokrasi, ada Birokrasinya prosedur betul. dan Mm-mm. sebagainya. Itu maka sesungguhnya ya kan apa itu terkait dengan masalah ini mestinya pemerintah dinas sosial itu juga proaktif untuk melakukan pendataan-pendataan. Mereka yang melakukan pungutan-pungutan itu didata, kemudian dikasih labeling, kemudian disuruh melaporkan berapa jumlahnya begitu. Jadi Mm-mm. jangan masyarakat kadang-kadang membangun empati itu kadang-kadang juga nggak gampang gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Jadi empati macam-macam terus suruh daftar kan repot. Mm-mm. Ini pengalaman warga negara kita kalau urusan birokrasi kan mereka biasanya sudah ampun deh Mm-mm. kan Ampun begitu betul. kan. Mm-mm. Wah ya urusan gini daftar dan sebagainya ya kan. Mm-mm. Bagi-bagi uang daftar ya. Misalnya begitu ya, mencari sumbangan untuk amal daftar lah. Inilah maka sesungguhnya bagaimanapun ini adalah tugas pemerintah untuk melakukan apa namanya pendataan-pendataan kepada lembaga-lembaga mana saja, ormas mana saja, baik yang dikelola oleh individu, masyarakat, atau organisasi itu yang apa itu didatangi pendataan. Jadi ada pendataan dari dinas. Iya, Kang Diro masih bersama kami atau terputus ini? Ya, halo Kang Diro. Baik, sahabat kita masih berusaha menyambungkan kembali ya komunikasi kita dengan Kang Diro. Masih di ngaji hukum, kita masih berbicara tentang korupsi dana bencana, hukuman mati ancamannya. Anda punya pendapat mungkin atau Anda punya pertanyaan yang ingin diajukan, membutuhkan jawaban yang pasti atau yang bijaksana, silakan Anda bisa interaktif bersama kami di line telepon 896 1514 896 1514 atau di 021 32641 009. Kang Gira sudah bergabung kembali bersama kami? Halo, ya, Ya? kok putus ya? Nah, iya. Ya, Sudah tersambung kembali nih, Kang? halo. Iya, halo? Ya, Oke, sudah tersambung kembali kita sahabat Jawa Timur dengan Kang Diro. Tadi sempat terputus ya koneksinya. Sepertinya. Baik Kang Diro, kita tadi membahas secara hukum ya. Saya sekarang ingin membahas secara agama. Coba secara agama bagaimana pengepulan atau pengumpulan dana yang secara mandiri tadi itu kalau dilihat berdasarkan hukum agama. Misalnya saya, kemudian saya punya inisiatif, saya tak bawa kardus di pinggir jalan, nanti dananya saya berikan gitu. Itu secara agama bagaimana? Ya, sepertinya kita halo, ya Mbak. Bisa diterima suara saya dengan baik? ya putus-putus ide, Pak. Ya, tadi Mbaknya putus. Iya, putus-putus koneksinya. Masih kita usahakan ya. Kita masih membahas soal korupsi dana bencana, hukuman mati ancamannya. Banyak sekali sahabat korupsi dana bencana ya. Yang paling besar yang pernah kita tahu ya kasus COVID kemarin, sahabat Jawa Timur. Kalau Anda masih ingat ya kasus batu bara, sambil menunggu koneksi kita dengan Kang Giro. Kang Giro sudah terhubung kembali dengan kami?
Iya, halo Kang Dira. Ya, halo, saya ganti media ya, Mbak ya, bisa Oh, ya? baik, baik. Saya Oke. pakai HP ya. Ya, Ya, bisa diterima ya? bisa cukup baik ini, Kang. Ya, baik. Ya, gimana gimana Kita sekarang pertanyaannya? menelisik dari segi agama. Bagaimana agama atau hukum di agama melihat, terutama Islam nih, Kang, melihat ketika saya mengumpulkan dana nih, saya punya inisiatif, saya mengumpulkan dana di pinggir-pinggir, saya bawa kotak begitu, terus saya punya pikiran, loh saya kan sudah susah payah ya, boleh nggak saya ngambil 10.000 atau 20.000 pengganti saya, pengganti keringat saya atau pengganti jasa saya untuk makan atau minum, itu dalam segi agama disebut korupsi atau membayar jasa diri sendiri ya Kang, bagaimana kalau dilihat dari segi agama atau hukum agama? Sebenarnya itu terkait dengan sumbangan itu dapat dinisbatkan kepada panitia Hmm. zakat infak sedekah gitu kan ya. Dapat dikaitkan di sana gitu kan ya. Tapi kalau misalnya yang memungut adalah masyarakat ya kan, maka boleh jadi masyarakat yang melakukan pungutan-pungutan itu dapat melakukan pengambilan Hmm. sekian persen untuk apa namanya apa operasional gitu ya, konsumsi dan lain sebagainya gitu kan ya. Tetapi kalau yang memungut itu adalah ASN yang tergaji oleh pemerintah, misalnya apa namanya Badan Amil Zakat Nasional itu kan mereka digaji oleh pakai dana negara, maka kalau mereka mengambil sepeser pun secuil misalnya itu ya, maka itu sudah kategori korupsi gitu ya Hmm. masyarakat gitu ya. Jadi kalau dalam konteks agama Islam ya penggelapan itu sudah dikategorikan sebagai hulul gitu kan. Hulul itu adalah haram gitu kan ya. Jadi hulul apa itu sorry gratifikasi gitu kan ya. Sorry Gratifikasi. itu. Jadi nggak boleh. Jadi penggelapan itu nggak boleh gitu. Mm-mm. Jadi kalau masyarakat umum dapat gitu kan dalam agama Islam misalnya untuk operasional. Gitu. Jadi itu Mbak. Tapi ya sing pantes itu kan ya. Tapi kalau memang niatnya baik karena memang ada bencana dan lain sebagainya, ya sudahlah. Yang lain itu nyumbang dana, dia tenaga pikiran kan begitu kan. Apa ada hitungan gitu Kalau dalam itu dijadikan sebagai alibi untuk apa namanya motong-motong mencari kekayaan lalu Nah, itu apa mungkin ada hitungan dalam Islam ketika mengumpulkan sumbangan kemudian atau jatah kok jatah ya ngomongnya bagian atau persenan untuk yang melakukan gitu. Apa ada hitungan seperti itu di dalam hukum Islam, Kang? Hukum Islam itu kalau dalam konteks zakat, pengkiasannya kan ke sana. Itu kan ada 8 asnaf, yang salah satu di antaranya adalah amil gitu kan ya. Jadi konteks persenannya ya tidak ada gitu ya. Jadi tidak ada. Ya jadi ya secukupnya saja lah. Misalnya kalau zakat, infak, sedekah gitu ya. Zakat misalnya ya, yang diambil diprioritaskan untuk amil, yo jangan lah. Baik, baik. Tapi ini ya, kalau melihat inisiatif dari masyarakat, kalau dilihat secara agama itu kasarannya berpahala, tapi kan ya Kang ya, yang melakukan atau yang apa meminta-minta atau yang jadi pengepul di pinggir jalan itu kan berpahala. Begitu, Betul. betul lah berpahala. Kemudian seandainya yang melakukan hal tersebut mengambil 10.000 saja untuk minum, apakah nanti akan ada pertanggungjawaban secara agama? Ya kalau agama itu kan tetap ada pertanggungjawabannya. Mm-mm. Artinya bahwa setiap inamal a'malu binniyah, jadi setiap apa namanya amal perbuatan tindakan itu kan apa namanya disertai dengan niat. Niatnya apa? Kemudian setiap kamu adalah juga pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan atas dasar apa yang kamu lakukan. Lalu ditekan lagi dengan amal perbuatan fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka sesungguhnya
itu tergantung kepada apa namanya niatnya, karena di dalam perbuatan itu 80% ditentukan oleh niat gitu ya. Kalau memang mengambil sekian persen itu memang kebutuhan untuk memperlancar apa namanya kegiatan, maka sah-sah saja begitu, Hmm. ya kan. Tapi ingat, dalam konteks hukum normatif kita, hukum Indonesia, hukum positif, ya kan, itu kalau mereka adalah pegawai negeri ASN maka tidak boleh melakukan pungutan-pungutan itu, gitu, ya kan, atau digunakan untuk kepentingan pribadi, ya itu tidak boleh, maka itu kategori korupsi, itu kan. Jadi itu kalau masyarakat ya itu tadi, ya kan. Nah, kalau memang diniati untuk mencari apa pekerjaan Hmm. ya, ya Baik. berdosa lah Iya, iya, apa, iya. Baik, ya. saya sudah cukup paham ini. Saya jadi nanti kalau cari-cari di pinggir jalan saya nggak akan ngambil kok, Kang. Kang, ini saya sebelum kita jeda, Kang, pertanyaan selanjutnya yang mau saya sampaikan, hukuman mati itu apa sudah layak atau sudah pantas dengan pelaku korupsi dana bencana ini? Apa sudah pantas atau aduh keinian lah kalau mati mungkin apa gitu penjara aja atau gimana menurut Kang Dito? Ya makanya begini, sebelum mengacu kepada hukum materinya, hukum materialnya, ya apa dapat dilaksanakan apa tidak hukuman mati itu, maka tentu kita harus prosesnya, hukum formilnya, penegakannya itu. Oleh karena itu untuk pencegahan supaya tidak terjadi semacam penyelewengan dana-dana bantuan masyarakat, ya, baik yang dihimpun oleh TV, dihimpun oleh macam-macam oleh masyarakat dan lain sebagainya. Kalau PT perusahaan kan dapat diaudit itu ya. Karena sumbangannya kan bisa melalui rekening bank, dari rekening bank kan dapat diaudit itu ya. Kemudian kalau dana masyarakat yang bersifat tunai bagaimana itu tadi, peran serta daripada, bukan peran serta, kewajiban daripada dinas sosial untuk melakukan pendataan-pendataan. Kalau mereka yang misalnya izin itu kan tidak harus menghadap ke sebuah instansi, dia datang memberikan izin kan ya sama saja kan gitu ya. Itu kan proaktif daripada dinas sosial untuk melakukan pendataan-pendataan sehingga masyarakat yang melakukan apa namanya upaya pengumpulan dana-dana itu merasa tenang begitu, tidak dicurigai oleh apa masyarakat lainnya atau penyumbang lainnya begitu. Sampai enggak yo sumbanganku kan begitu ya. Betul. Oleh karena itu, ya kan, ini perlu apa masyarakat ya yang ya apa dinas sosial pemerintah ya untuk aktif itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah berkaitan dengan hukuman Mati. mati. Ya kan? Di dalam undang-undang kita pasal 10 KUHP itu kan soal hukuman kan sudah diatur itu ya. Di antaranya adalah hukuman apa mati, penjara seumur hidup ya, kemudian pidana waktu tertentu yang maksimal 20 tahun gitu kan ya. Nah, di dalam konteks hukum tindak pidana korupsi sebenarnya juga mengakomodir tentang ketentuan hukuman mati, ya, misalnya di pasal 2 dan 3 gitu kan ya, Undang-Undang Tipikor gitu ya, itu dapat dilaksanakan pidana mati, tapi dalam keadaan tertentu lah, dalam keadaan tertentu apa? Dalam konteks misalnya sebuah bencana alam, ya kan, musibah-musibah seperti kemarin adalah COVID gitu ya, dan lain sebagainya itu. Nah, itu sebenarnya mengakomodir hakim punya apa namanya pertimbangan hukum, ada cantolan hukum ketika memidana seseorang untuk pidana mati gitu. Bahkan apa itu Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan sebuah apa namanya peraturan Mahkamah Agung terkait dengan pemaksimalan undang-undang apa namanya tindak pidana apa pemaksimalan pasal 2 dan pasal 3 begitu. Jadi ini dapat Mbak, contoh misalnya ya kan di dalam Perma Mahkamah Agung ya, yaitu nomor 21 nomor 1 tahun 2020 ya, itu mengatur soal seseorang dapat dipidana mati apabila ya kan misalnya dia kategori adalah pidana apa itu berat gitu ya. Jadi yang nilai kerugiannya adalah 200 juta ke atas seingat saya gitu ya. Itu dapat dilakukan gitu ya. Itu Mbak. Berarti harusnya Ya, kalau iya Pak. apa itu jaksa juga dapat mempertimbangkan dan hakim juga harus mempertimbangkan terkait dengan apa namanya itu perbuatannya begitu. Perbuatannya itu adalah misalnya dia disindir orang yang punya apa itu kepentingan ya, tanggung jawab penuh ya di pundak dialah segala sesuatu itu misalnya diputuskan itu. Nah, inilah pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan gitu.
Ya, baik Kang. Putus lagi ya Mbak ya. Iya, agak putus-putus ini di sini Kang. Baik, jadi sebenarnya hukuman mati itu layak berarti ya untuk pelaku korupsi dana bencana. Tetapi dilihat juga beberapa pertimbangan ketika mau menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku. Begitu Kakak? Ya, jadi siapa pelakunya, kemudian posisinya dia itu penting apa tidak. Tapi kalau hanya sebatas turut serta saja ya enggak lah. Ya kan? Tapi kalau nilainya besar ya kan miliaran ya, gitu dapat Kang. dijadikan pertimbangan. Betul, betul. Baik Kang Dio dan sahabat Jawa Timur, kami akan segera kembali ya. Masih bersama kami di Ngaji Hukum, masih kita membicarakan yang masih panas ini, korupsi dana bencana, hukuman mati ancamannya. Anda punya pertanyaan atau Anda punya pendapat, silakan sampaikan kepada kami. Dan juga ini ada narasumber yang kredibel sekali, Sudiro Husodo SHI, SHM, HMKM, Sekretaris LPBHNU Sidoarjo. Anda bisa di line telepon 0318961514 atau di WhatsApp 082132641009. Kami akan segera kembali di Ngaji Hukum. Tetaplah bersama kami. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Wah, apa ini ya? Aku kabulkan satu permintaanmu. Kok satu, Jin? Malah nawar lagi. Ya udahlah, aku mau punya pabrik rokok biar bisa kaya. Pabrik rokok, udah punya izin belum? Alah, nggak usah pakai izin lah. Oke, saya kabulkan. Loh, kok di penjara, Jin? Rokok ilegal, iya penjara. Hati-hati dengan rokok ilegal, kenali dan pahami ciri-cirinya. Tidak ada pita cukainya, atau ada pita cukai tapi palsu, atau pita cukainya bekas. Bisa juga pita cukainya beda dengan jenis rokoknya. Karena nggak ada pita cukai, nggak ada jaminan aman. Kan nggak ada ukuran kandungan nikotin dan zat lainnya. Dan yang pasti, merugikan negara. Jadi ingat, jangan beli rokok ilegal atau polosan. Bahaya buat diri sendiri dan bikin negara rugi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo dan Dinas Kominfo Sidoarjo. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo. Tak PE mari. Kok lah duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora nang market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbok kuwae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone guru-guru. Yo bayar yo Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Ada tamu pak, katanya dari KPK. Sudah cek identitasnya, keperluannya apa ya? Katanya dari KPK Regional 1. Dia menawarkan bapak jalan keluar untuk kasus tambang tempo hari itu pak. Loh, kita sudah clearkan semua urusan itu dengan benar. Kamu yakin orang itu dari KPK? Saya nggak tahu pak, ngakunya sih begitu. Untuk menghindari
penyalahgunaan nama KPK oleh pihak lain, Anda perlu tahu bahwa setiap bertugas, pegawai KPK dilengkapi dengan surat tugas dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan KPK. Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah, serta tidak pernah menunjuk organisasi, lembaga, atau media manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK bersifat gratis, serta merchandise KPK tidak diperjualbelikan. Informasi lebih lanjut mengenai KPK dapat dilihat di www.kpk.go.id serta melalui Twitter di @kpk_RI. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau acid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 082142256646, 082142256646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye.
Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya sahabat Jawa Timur, kita kembali di Ngaji Hukum, masih membahas tentang korupsi dana bencana, hukuman mati ancamannya. Masih bersama Kang Diro ya, Sudiro Husodo SHI SHMH MKN, Sekretaris LPBH NU Sidoarjo. Kang Diro sudah bergabung dengan kami? Ya, Mbak. Iya, baik Kang Diro. Sebelum nanti diberikan sebuah kesimpulan ya, di penutup saya menyampaikan pertanyaan yang sudah ngantri untuk Kang Diro ini. Baik, ini ada Febri di Waru. Oh, ini pertanyaan. Kenapa segala bentuk bansos mudah dikorupsi? Apakah memang pengadaannya yang cepat dan fleksibel atau karena kurang beratnya hukuman bagi pelakunya? Gimana ini, Kang? Ya, kenapa bansos mudah dikorupsi? Nah. Ya, karena memang monitoring, pengawasan, pencatatan. Oleh karena itu memang bantuan-bantuan yang dikelola atau yang dihimpun oleh masyarakat, individu, kelompok masyarakat dan sebagainya, itu maka dibutuhkan proaktif daripada pemerintah daerah, dalam hal ini dinas sosial melakukan monitoring pencatatan supaya apa? Supaya tidak mudah terjadi pelanggaran. Kalau tidak ada pengawasan ya senang jenis duit ya kan. Maka ya kan, jangankan uang yang sudah nyata-nyata enak cekelane ya, duduk manis bawa kardus saja orang sudah naruh uang gitu kan ya. Kepercayaan masyarakat itu kan tinggi untuk melakukan amal. Lah itu godaan-godaan setan itu nanti akan mudah. Waduh, enak era ikra duit ikra toh kalau sing kan gitu kan ya. Apalagi Pak Ikong dengan ketua panitianya atau apa gitu kan ya. Karena itu maka lembaga-lembaga yang melakukan penghimpunan dana-dana itu juga semestinya memang terdaftar. Tapi kalau didaftar nanti katanya menyulitkan. Itu yang menjadi masalah begitu kan ya. Jadi makanya memang setidaknya memang dari pemerintah, karena kita hanya berharapnya kepada pemerintah yang melakukan pendataan karena mereka adalah abdi negara yang dibayar oleh masyarakat gitu. Ya kan? Jadi itu. Nah, tentunya juga di samping itu memang bagi para penyumbang itu dilihat dulu lembaganya, memang lembaganya itu dapat dipercaya apa tidak, karena itu penting gitu. Jangan-jangan kalau lembaga-lembaga keagamaan yang sudah dipercaya oleh masyarakat kan kita sudah tidak was-was lagi, ya kan. Jadi karena setidaknya para amil orang yang melakukan penghimpunan dana itu, mereka paham agama bahwa asariku wasariku itu fakta ya, bahwa mencuri itu juga haram, ya kan, hudul penggelapan itu juga haram misalnya begitu ya. Kemudian ngentit ya, kalau pejabatnya misalnya ya korupsi ya kan, arros wal kurtasi dinar ya kan, waduh ono dalil tentang apa jenenge suap dan yang disuap kan gitu kan ya, itu. Bahkan ya kan sahabat Rasulullah SAW, ada sahabat yang penghimpunan zakat, infak sedekah, kemudian dia mengkorupsinya, Rasulullah tahu. Karena Rasulullah itu akan memiliki derajat mukasyafah ya. Tahu ya dilakukan oleh para sahabat. Jangankan para sahabat, arti yang akan datang di sebuah negara mana itu kan dia tahu. Sebagaimana dalam Isra Mi'raj itu ya, ketika beliau misalnya menyampaikan berita soal Isra Mi'raj, kabar Quraisy tidak percaya sama kabar Quraisy. Hei Muhammad, kamu sangat bohong sekali. Saya bersaksi bahwa kamu itu pembohong kan begitu kan ya. Lalu dites oleh kabar Quraisy ya kan, cerita soal bagaimana Baitul Maqdis pintunya ada berapa, ya kan, lokasinya di mana, ya kan. Saat itu saudagar ada yang sedang melakukan perdagangan ke sana siapa, ada berapa onta. Dijawab semuanya oleh Rasulullah dan itu benar semuanya begitu. Nah, jika ada sahabat misalnya tadi yang melakukan kapan ya, kemudian Rasulullah ketika sahabat tadi meninggal dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatinya. Padahal Rasulullah itu adalah orang yang paling rajin melakukan sholat terhadap para sahabat yang meninggal dunia gitu. Ketika orang yang korupsi dana zakat tadi, meninggal dunia, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang lainnya, ya kan, sallu sahibakum, maka salatlah itu temanmu itu, ya kan. Tapi Rasulullah engkau tidak sholat, enggak, karena dia telah melakukan penggelapan. Nah,
Jadi bagi orang yang sudah memiliki dasar akidah agama, tentu akan memiliki moral akhlak yang baik gitu. Nah, ketika dia mendapatkan amanah dari masyarakat, ya kan, maka dia dimonitoring atau dievaluasi ataupun tidak, dia akan menjalankan amanah itu dengan baik. Tapi karena kita itu hidup adalah bernegara, ya kan, tentu peran pemerintah harus hadir di situ untuk melakukan pendataan, ya kan, monitoring, laporan, termasuk juga pencatatan terhadap orang yang menerima gitu. Ya, jangan sampai yang menerima itu adalah tertentu itu saja, karena dalam konteks bencana alam korban itu harus tidak memandang agama, tidak memandang aliran, suku, ras dan lain sebagainya, harus secara adil diberikan secara sama gitu. Jadi termasuk siapa yang mustahik yang berhak menerimanya gitu. Dan mereka butuhnya apa begitu. Seperti contoh misalnya, ya kan, masyarakat menghimpun barang, ya, pakaian bekas. Kita tahu bahwa kan ada pandemi, orang sudah mau salaman saja semprot hand sanitizer. Nah, iya itu. Lah ini masyarakat berlomba-lomba mengumpulkan bekas dan sebagainya. Itu tidak akhirnya numpuk baunya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Mudorot ya. Nah, ini betul mudorot, sehingga diperlukan serial yang baik, apa butuhnya, ya kan. Tapi kalau kita lihat pelaksanaan sekarang, saya kira sudah bagus ya. Itu yang kita lihat di media, misalnya ya bupatinya misalnya membuat rendang 1 ton lah, itu kan juga bagus karena rendang kan bisa bertahan lama. Betul. Jadi itu Mbak. Jadi memang perlu kehadiran pemerintah untuk melakukan monitoring, pengawasan, pemberian izin dan pencatatan, ya kan, dan meminta laporan kepada lembaga-lembaga atau orang perorangan kelompok masyarakat tadi yang melakukan penggunaan dana untuk melaporkan berapa jumlah yang yang didapat, kemudian distribusinya ke syukur dari dinas sosial memberikan arahan distribusinya ke masyarakat itu loh, ini. Nah, jadi itu. Iya, tadi itu yang dijelaskan Kang Diro, faktor utamanya adalah pengawasan dari pemerintah kalau bisa. Bagaimana dengan apakah kurang berat hukuman bagi pelakunya selama ini yang Kang Diro hadapi atau Kang Diro lihat, apakah kurang berat sebenarnya hukuman untuk korupsi dana bencana, kok bisa terjadi lagi dan lagi begitu? Ya, kalau dalam konteks pidana, ya kan, tentu kalau masyarakat yang melakukan penggelapan terhadap dana itu, ya 100 diberikan cuma 50, ya, atau tidak disampaikan sama sekali misalnya, maka itu adalah kategori penggelapan dengan tipu daya, dengan modus, ya kan, dan sebagainya. Nah, pidana penggelapan ini itu ya memang sangat ringan sekali gitu kan, ya, karena ancaman pidananya maksimal tahun gitu. Jadi masih dalam kategori gitu. Apa? Jadi kalau misalnya ya penggelapkan menipu, ya kan 100.000 ya dengan menipu 1 miliar, 100 miliar itu sama. Kalau pidana umum ya, jadi tipu gelap itu ancaman cuma 4 tahun ya. Jadi itu sangat ringan sekali. Tetapi bagi aparatur negara ASN, ya, mereka mengambil dana-dana sumbangan masyarakat itu, ya, pungutan liar, kemudian juga menyembunyikan, menggelapkan, ya, gulul, ya, dan lain sebagainya, maka itu dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim untuk memidana mati. Tapi, ya kan, tentu ada ketentuan, tidak serta-merta, misalnya yang gelapnya 100 juta, misalnya dipidana mati, ya enggak bisa. Karena di dalam peraturan Mahkamah 1 tahun 2000 sudah ada guidance, ya. Guidance-nya itu adalah misalnya yang termasuk kategori berat adalah misalnya, ya kan, yang yang nilai kerugiannya yang dikorupsi misalnya 25 miliar sampai 100 miliar ke atas, ya, itu kategori berat gitu ya. Tapi kalau kategori sedang, ya kan, misalnya antara di bawah 1 miliar gitu ya, atau di bawah 100 juta, maka itu kalau dalam pidana Islam itu adalah takzir, ya, hukuman pengasingan, yaitu penjara. Jadi kalau menurut Undang-Undang Tipikor, ya paling ancaman pidananya yang maksimal 20 tahun ke bawah. Gitu. Kalau misalnya kategorinya di bawah 25 miliar gitu kan, ya. Dan tentu
ya kan situasinya harus tepat itu pada saat dilakukan pada kondisi bencana alam, pandemi dan sebagainya. Jadi itu Mbak. Baik, terima kasih Kang Diro. Kita beralih ke Instagram. Ini sepertinya bukan pertanyaan ini, pernyataan atau pendapat dari @siroj ya. Bagaimana bisa tahu dana itu dikorupsi atau tidak? Wong tidak ada transparansi. Orang kasih ke pengumpul dana, kita tidak tahu Ya, jumlahnya. Begitu Kang Diro. Jadi ada pendapat bagaimana bisa tahu gitu. Bagaimana bisa tahu dana itu dikorupsi atau tidak? Ya, halo. Iya, halo. Kang Diro tidak bisa mendengar suara saya? Ya, ini sudah terdengar gitu Mbak. Baik, saya ulangi Kang Diro. Ada pendapat ini, bagaimana bisa tahu dana itu dikorupsi atau tidak? Tidak ada transparansi, orang-orang kasih ke pengumpul dana, kita tidak tahu jumlahnya. Ini pendapat saja sepertinya, karena tidak ada tanda-tandanya. Bagaimana bisa tahu? Ya memang sulit ya Kang Diro, karena tidak ada data, tidak ada pusat informasinya juga. Jadi teman-teman atau sahabat Jawa Timur yang memberikan dana bantuan ya ikhlaskan saja, mungkin gitu ya Kang Diro. Ya jadi begini, apa namanya, untuk menjawab pertanyaan itu adalah tetap mengacu kepada pasal 184 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu ya. Jadi untuk melengkapi dugaan adanya tindak pidana penggelapan, penipuan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dalam menghimpun dana, setidaknya memang ada saksi-saksi gitu kan ya. Yang pertama adalah saksi, minimal 2 orang saksi. Mungkin antar teman, mungkin ada yang baik, ada yang tidak. Tapi yang repot memang semuanya bersepakat. Tetapi kalau misalnya ya kan ada orang lain yang mengetahui telah dilakukan apa namanya dugaan penggelapan misalnya ya bisa gitu. Maka dapat melaporkan ke kepolisian. Oleh karena itu penyidik Polri juga harus terjun ke bawah untuk melakukan ya kayak semacam penyamaran begitu. Ya kan? Itu penting. Jadi ini harus sikap aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian ya kan. Kemudian juga kejaksaan, karena kejaksaan juga dapat melakukan upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi begitu. Ya, jadi ini harus memang turun begitu aparat-aparat penegak hukum ini, dan juga masyarakat itu juga melakukan pengawasan ya kan. Nah, memang pencatatan anggap saja kalau misalnya diberi secara tunai memang tidak ada gitu kan ya. Jadi itu. Tapi memang begini, seorang ini juga edukasi kepada para penyumbang gitu ya. Niatnya baik memang ya kan, niatnya baik ingin memberi bantuan kepada para korban gitu ya. Betul. Tapi dilihat dulu lembaganya begitu. Maka dalam konteks ini harus lebih hati-hati karena sekarang undang-undang hukum positif itu telah menjangkau kepada para penyumbang juga gitu. Misalnya dalam konteks pidana terorisme gitu ya. Misalnya di website, di internet itu ada berkedok misalnya yatim duafa ya kan, kan kita nyumbang, tidak diketahui profil daripada lembaga dana bantuan sosial yatim duafa tadi. Ternyata dana itu digunakan untuk misalnya membiayai persenjataan atau kegiatan terorisme, maka dia dapat diciduk oleh BNPT, hukum. Maka ini edukasi kepada masyarakat juga ya kan. Jangan serta-merta gampang memberikan sumbangan kepada lembaga yang tidak diketahui profilnya gitu ya kan. Jadi tidak disalahkan kepada panitianya juga, tetapi para penyumbangnya juga nanti dapat dipidana malahan kan begitu. Ya kan, ternyata lagi ya kan itu tadi lah, gampang contohnya seperti itu ya kan. Jadi perlu monitoring masyarakat, pengawasan masyarakat, dan juga dari aparat penegak hukum itu harus sigap untuk melakukan semacam penyamaran dalam rangka penyelidikan, pengungkapan terjadinya dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan ataupun korupsi gitu ya. Kemudian alat bukti yang kedua adalah bukti surat, catatan-catatan dan lain sebagainya. Tentu kalau nyumbang misalnya dapat kwitansi dan sebagainya. Setidaknya itulah kalau mau nyumbang itu dapat kwitansi lah. Mau nyumbang 110 juta ganti kwitansi. Sudah percaya. Jangan. Harus tetap ada gitu ya. Dikasih sama Bapak. Ya jangan begitulah. Tetaplah itu dalam rangka tertib administrasi. Benar-benar.
Baik, Jadi Kang. di akhirnya itulah Mbak. Iya, nanti di akhir Kang Diro diberi tips ya memilih lembaga untuk menyalurkan dana bantuan. Tapi sebelum Kang Diro memberikan tips, saya ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Twitter Dian Ayuni, kalau ditindak dengan UU nomor 31 tahun 1999 Tipikor, apakah sudah membuat efek jera Pak nantinya? Karena kenyataannya Bui malah jadi rumah singgah. Ini bagaimana, Kang Diro? Ya ini jera tidaknya itu kan memang apa ya itu apa Mbak ya. Jadi tergantung individu masing-masing. Manusiawi sekali ya. Oh, ya tentu begini. Ini karena pertama memang serba complicated itu ya. Karena kalau misalnya semuanya korupsi apa namanya 100 juta atau 10 juta kemudian dipidana mati kan nggak mungkin. Maka tidak ada keadilan di tengah-tengah masyarakat kan begitu kan ya. Jadi soal efek jera itu memang itu individu masing-masing gitu ya. Ada kalanya orang di penjara malah senang dapat mati. Keluar masuk penjara. Apakah seperti itu? Ada banyak ya. Mereka di luar nggak ada yang peduli ya kan, cari makan susah akhirnya ya nyolong misalnya ya mencuri susu di Indomaret ya macam-macam dengan harapan sudah ditangkap supaya nanti dapat. Nah ini kan apa namanya nggak bisa begitu. Oleh karena itu memang punishment di kita ini juga lembaga pemasyarakatan kita kan juga tunduk kepada aturan yang dibuat oleh apa namanya PBB ya kan ya kesepakatan antar negara-negara di dunia begitu ya sehingga negara Indonesia beberapa kali meratifikasi beberapa apa namanya peraturan atau konvensi internasional di antaranya sistem daripada punishment itu adalah bukan lagi sebagai narapidana atau orang yang harus disiksa kan begitu kan ya tetapi mereka harus dididik sehingga istilahnya bukan lagi narapidana tetapi menjadi warga binaan atau orang yang perlu dibina supaya mereka dapat kembali ke masyarakat. Nah karena filosofinya seperti itu maka apa namanya pendekatannya adalah penyadaran ya. Kalau sudah diberikan penyadaran sebaik-baiknya makanya kalau kegiatan di lapas itu kan ada istighosa, ada pengajian, ada hadra, ada macam-macam tujuannya adalah untuk mengembalikan dia menjadi masyarakat yang baik di tengah-tengah masyarakat. Tapi faktanya dia balik mana ya repot mana. Disehatkan. Jadi itu kembali ke individu masing-masing gitu ya. Seperti itu. Niatnya untuk dihukum malah betah ya Kang ya, balik lagi karena diopeni di dalam penjara. Kalau dikaitkan dengan konteks undang-undang tindak pidana korupsi gitu, ya seperti itu memang konsekuensinya. Jadi orang dipidana dengan 1 tahun, 5 tahun, sekian tahun, ya kadang-kadang ya efek jerahnya juga tidak ada. Tapi ada juga minimal begini ya. Hukum itu semestinya harus equality before the law. Jadi ada persamaan di mata hukum gitu ya. Setara. Jadi antara orang miskin dengan orang kaya itu kalau melakukan kejahatan itu pidananya sama. Kan jadi itu jangan sampai hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas gitu. Jadi orang miskin mencuri dibakar ya kan. Sandal seperti dibakar di macam-macam. Tapi kalau orang kaya ya kan pejabat ya mereka korupsi 100 miliar dinak-nakno misalnya begitu kan ya. Berarti kan itu kan indikasi bahwa hukum itu memang tumpul ke bawah tajam ke bawah tumpul ke atas gitu. Oleh karena itu di dalam undang-undang Tipikor ini itu memang harus mulai maksudnya direvisi kembali kalau memang ingin sebuah equality before the law ya memang penerapan kasus pidana mati terhadap koruptor ini harus betul-betul ditegakkan gitu kan ya. Jadi sampai sekarang coba kita lihat mana ada di negeri ini satu pejabat satupun atau orang satupun yang dipidana mati kan nggak ada. Ya. Sementara pidana terhadap misalnya pecandu narkoba ya, bandar narkoba macam-macam. Waduh, itu kan banyak sekali yang dieksekusi mati gitu ya. Tapi kalau terhadap para koruptor tidak ada gitu ya. Jadi oleh karena itu ya ini tergantung aparat penegak hukumnya ini harus keberanian untuk menegakkannya gitu. Sungkan mungkin Kang Diro. Sungkan gitu kan mungkin dapat bagian sungkan. Jadinya ya dia nak-nakno kalau bahasanya Kang Diro tadi.
Baik, Kang Diro, tidak terasa ya sudah mau jam 2. Kang Diro, terakhir ini tips memilih lembaga untuk menyalurkan dana bantuan agar dananya tidak dikorupsi. Ya, baik, terima kasih Mbak Vira ya. Ya. Ya, jadi apa namanya closing statement ya dari ngaji hukum kali ini adalah yang pertama ya kan, para pelaku atau amil yang mengumpulkan dana itu harus betul amanah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu amwalakum bil batil, dan janganlah kamu makan dengan cara yang batil ya, barang-barang yang batil gitu ya. Karena sedikit apa namanya sesuatu yang batil itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya kan, sedikit apapun itu akan dimintai. Ya kan, jadi fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin yarah, ya kan. Itu satu. Yang kedua, ya kan, secara administrasi ya, karena di negara kita itu adalah sebuah negara, ada pemerintahan, maka pemerintah harus aktif untuk melakukan pencatatan, pemberian izin, monitoring dan lain sebagainya, mengarahkan dan lain sebagainya. Tidak membatasi para kelompok individu masyarakat untuk melakukan dana bantuan sosial kepada korban, tidak, tetapi harus ditumbuh suburkan, dibangun kepercayaannya itu, tetapi harus tetap dilakukan monitoring, evaluasi, pencatatan dan pengarahan siapa yang mustahik atau orang yang menerimanya itu ya. Kemudian terkait dengan masalah lembaga ya kan, atau para penyumbang gitu ya. Para penyumbang harus mestinya bijaksana juga gitu ya. Jadi memilih lembaga-lembaga yang kredibel, selektif. Akreditasi yang selektif ya, yang terakreditasi, misalnya kalau ada akreditasi ya, yang terdaftar lah minimal di Kementerian Dinas Sosial gitu ya. Jadi karena apa? Kalau niat baik itu belum tentu juga melahirkan sesuatu yang baik gitu ya. Karena lembaga tadi tidak amanah, khianat ternyata, ya kan. Ternyata dana-dana yang mestinya digunakan untuk para duafa, para korban, ternyata digunakan untuk kegiatan-kegiatan misalnya yang dilarang oleh negara kita, misalnya kegiatan terorisme ya. Terorisme ya kan, kemudian perjudian ya kan, investasi atau digunakan sendiri ya, atau tidak sesuai akadnya, misalnya sumbangan untuk korban bencana alam ternyata digunakan untuk membangun masjid atau madrasah. Tak boleh gitu kan ya, harus sesuai dengan akadnya. Akadnya maksudnya menyumbang itu untuk itu ya, itu gitu ya. Dan yang paling penting lagi gitu ya, nanti juga menyangkut masalah dana APBD ya. APBD, APBN, pasti ngucur dana-dana pemerintah, dana-dana negara itu, ya kan? Oleh karena itu kita berpesan kepada para pejabat aparatur negara ini ya, yang membidangi ini, untuk selalu amanah, jangan selewengkan ya, jangan manfaatkan situasi seperti ini, ya kan? Karena mereka adalah para korban, ya, ada yang meninggal dunia dan mereka akan tercatat sebagai para syahid, para syuhada itu, ya. Jadi jangan sampai mengkorupsi. Kalau mengkorupsi tentu akan ada balasannya. Dan saya kira ya kan, untuk menguatkan monitoring evaluasi, maka aparat penegak hukum harus sigap ya, dalam hal ini polisi, kejaksaan dan juga KPK turun ke bawah, melakukan penyamaran ya kan, untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan misalnya tindak pidana penipuan atau penggelapan atau korupsi gitu kan ya. Jadi KPK dapat melakukan identifikasi seperti itu. Apakah KPK bisa menangkap masyarakat sipil? Bisa, ya kan. Identifikasinya bisa, nanti mengajak polisi untuk menangkap, sehingga polisinya yang nangkap gitu kan. Jadi itu Mbak. Mudah-mudahanlah para korban yang ada di erupsi Semeru sana diberi ketabahan oleh Allah SWT dan segera dipulihkan situasi dan kondisinya. Saya kira itu Mbak. Amin. Terima kasih Kang Diro atas waktunya berbagi dengan kami di Suara Sidoarjo. Sehat selalu Kang Diro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, sahabat Jawa Timur, itu tadi perbincangan kita dengan Kang Diro ya. Sudiro Husodo SHISH MH MKN, Sekretaris LPBH NU Sidoarjo, terkait dengan korupsi dana bencana hukuman mati ancamannya. Terima kasih kepada sahabat Jawa Timur yang sudah berinteraksi. Terima kasih juga kepada Suara Sampang, RGR Tulungagung, Erosal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Semoga bermanfaat. Ayo kita jujur, jangan korupsi. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.